Mas Roy, di konferensi pers dari pihak Pak Jokowi juga, kan Anda mendorong bahwa untuk urusan tempat KKN, kemudian skripsi juga ditelusuri soal ini. Mas Yakub dan teman-teman pihak Jokowi saat konferensi pers juga bilang, Barreskrim sudah menyelidiki sampai ke skripsi, sampai ke KKN juga, ke pihak kampus juga. Apalagi yang mau diragukan dari sini? Sekali diragukan, karena apa yang dilakukan itu pendidikan itu kan internal, nggak melibatkan pihak-pihak yang objektif. Dan ternyata banyak sekali kita temukan, misalnya ya, di desa KKN, desa Ketoyan, di Wonosegoro. Kemarin Bang Resmond dan kawan-kawan menemukan semua itu katanya di sana, kata-katanya, dan tampak semua itu dikondisikan. Semua bilang 83, 83, 83. Setelah kemudian Pak Jokowi 3 hari yang lalu meralat, bukan 83 tapi 85 awal. Nah, blingsatan mereka. Karena mungkin dulu dikasih suruh ngomong 83, ya. Jadi sekarang kan ini kan makin terbuka dan semua itu katanya ada orang boncengkan, katanya ada gini, katanya gini. Kedua, kemudian kita sudah sampai juga ke perpustakaan di KR ya. Kemudian perpustakaan itu malah aneh, barang bukti yang sangat penting itu malah tidak ada di bendel itu, khusus bulan itu nggak ada, katanya diambil oleh kepolisian gitu. Lu kan ini aneh. Justru barang bukti yang penting. Dan tahun sebelumnya, tahun 79, itu korannya jelas betul tertulisnya pasa, bukan puasa. Jadi clear banget kan itu kayak gitu. Kemudian Pak Kasmujo kemarin langsung didatengin dan menyatakan kalau dia bukan dosen pembimbing skripsi, bukan dosen pembimbing akademik. Jadi banyak banget Mas, hal-hal yang masih question mark ya, menjadi tanya. Belum lagi ijazah yang katanya identik itu sudah kita uji 1120 itu satu-satunya tidak identik ya. Padahal 1120 itu milik Jokowi. Tidak identik dengan 1115 milik Jiwo, 1116 miliknya almarhum Hari Mulyono, 1117 miliknya Sri Multiningsih. Ini kan aneh. Jadi kalau terbuka nanti, itu semua bisa lihat yang bandingkan apa, tidak ada hanya digital aja, semua digelar secara terbuka di meja, semua bisa lihat, wartawan bisa motret, orang bisa menilai. Nah, kalau itu, saya kira dan itu pasti chaos. Akan membuat terbukaan ke baru. Mas Yakub, ini masih ada pihak yang meragukan, termasuk Mas Roy tadi. Apakah kemudian akan ada langkah hukum lain di sini? Ya, kalau langkah hukum ya mungkin sekarang ini kan kita masih juga mendorong Polda Metro Jaya ya, termasuk kemarin itu kita juga mendorong Polda untuk tidak ragu-ragu meneruskan proses penyelidikannya. Karena dari pihak kami pun juga sama kan, pada saat Pak Jokowi dilaporkan, Pak Jokowi taat hukum, hadir ke Barreskrim, memenuhi undangan dari Barreskrim dan mengikuti semua prosedur yang harus dijalankan. Jadi kami juga meminta semua pihak yang nanti pun jadi pihak di Polda Metro Jaya juga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kooperatif juga. Dan pada pihak Polda juga kami minta juga agar dapat melakukan penyelidikannya dengan terang benderang, dengan tegas, dan juga tidak diintervensi pihak manapun juga ya. Jadi adil gitu loh. Kemarin Pak Jokowi terlapor, sekarang Pak Jokowi pelapor, ya dua-duanya harus dijalankan. Menurut kami seperti itu, Mas. Oke, bahwa Pak Jokowi sudah melapor ke Mapolda Metro Jaya, tapi di sisi lain gugatan perdata masih berjalan sampai sekarang. Kalau dari pihak Pak Jokowi, Mas Yakub, sesungguhnya seyakin apa bahwa kasus ini bisa stop, bahwa ya ini kan posisi Anda dan Pak Jokowi masih menegaskan seluruh proses akademik termasuk ijazah dan skripsi itu asli. Seyakin apa Anda sampai di tahap itu? Ya, ini pertanyaan sangat baik, Mas. Itulah kenapa Pak Jokowi juga mengambil langkah, oke, ini harus lapor. Untuk agar ada kepastian hukum, Mas, bagi Pak Jokowi. Karena selama ini dari 2023 gugatan perdata itu kami sudah tangani, Mas, dari 2023. Udah ada dua gugatan di PN, ada satu gugatan di TUN, dan gugatan mereka tidak diterima. Sehingga itu cukup clear. Jadi kalau perdata kan siapapun ini boleh menggugat sampai kapanpun. Pokok gugatannya pun apa, silahkan saja. Dari pengadilan tidak boleh menolak. Nanti mereka harus memeriksa. Nah, cuma kan itu masalahnya, sampai kapan ini mau dilanjutkan terus. Sehingga Pak Jokowi merasa bahwa oke, harus dilaporkan demi kepastian hukum, agar jangan kepastian hukum pihak mereka doang, Mas, yang dilindungi dan yang diperhatikan. Karena selama ini kan hanya pihak-pihak yang teriak-teriak, ayo, ini harus dijalankan demi kepastian hukum. Loh, kok kepentingan hukum Pak Jokowi juga nggak diperhatikan? Bertahun-tahun dituduh ijazah palsu, Pak Jokowi diam. Ternyata makin parah, makin merembet kemana-mana, sampai ke keluarganya juga. Nah, inilah kita melakukan laporan ini, upaya kami untuk memulihkan dan menjaga nama baik Pak Jokowi serta keluarganya, dan juga nama baik bangsa Indonesia semua. Jangan sampai jejak digital ini, narasi-narasi yang berkembang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu beredar terus setiap harinya, sehingga rakyat Indonesia nanti dikatakan ke setiap luar negeri, oh itu yang ijazah presidennya palsu ya. Itu yang sangat kita sayangkan dan kita hindari, Mas. Semoga kebenaran nanti akan cepat
membongkar sehingga pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab dengan statementnya dapat berhenti dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mas Roy, dengan masih berproses sampai sekarang gugatan perdata dan kita belum tahu arahnya akan kemana. Seandainya itu malah menegaskan bahwa ijazah Pak Jokowi ataupun segala proses akademik Pak Jokowi di UGM itu asli, Anda bisa punya potensi untuk melanggar pidana, bahkan upaya kriminalisasi itu bisa akan berbalik lagi ke Anda. Gimana tuh meresponnya? Ya, nggak apa-apa, semua silakan diperiksa. Bahkan sekarang ada novum ya, itu harus diperiksa juga. Sudah ada kader partai senior, partai PDIP, namanya Beator Suryadi, yang kemudian malah menunjuk ada juga Andi Wijayanto, yang mantan Seskap, yang katanya itu jelas betul mengantar orang-orang, ada 6 orang. Itu namanya jelas loh itu. Kemudian disebut itu membuat ijazah itu di Pasar Pramuka. Nah, itu adalah harus ditindaklanjuti oleh polisian. Saya kira itu polisi harus bergerak. Sudah ada kayak gitu, harusnya ditindaklanjuti. Kalau itu memang terbukti atau misalnya bohong, ya itu clear banget berarti bohong. Tapi kalau itu memang benar, ada pengakuan juga orang nama-nama yang jelas, ada Beator Suryadi, ada Andi Wijayanto, ada orang namanya Widodo, ada Andi yang lain yang ada di situ, itu saya ada juga tempatnya di Jalan Cikini segala, itu clear banget Mas. Jadi artinya semua biarkan terbuka, jangan cepet-cepet kemudian juga sudah memutus, prematur ini dikatakan asli, enggak, banyak banget yang masih bisa dibuktikan ya gitu, baik dari DKKN, baik dari Pak Kasmujo, baik dari KR, baik dari hal-hal yang nanti akan ditemukan di Jogja dan lain sebagainya. Jadi Mas Tifal dan semua pemirsa Kompas, biarkan semua itu berproses, termasuk fakta baru yang kemudian sekarang ada di media massa yang dimukakan oleh kader PDIP bersama orang-orangnya ketika itu Pilkada DKI tahun 2012 yang itu digunakan untuk Pilpres. Jelas banget itu pemberitaannya, itu bukan omong-omong itu. Oke.